asik, lagi asik cerita bareng Karina lagi. Karina, jangan bosan-bosan ya ada gue terus. Ini udah ketiga kalinya ya, Mm, ketiga kalinya bareng Karina Karena gue yang paling free time ya, ya nggak tahu karena ya gak ada makanya. kerjaan, bener-bener pengangguran. Jadi jangan bosen ya. Mungkin nanti selanjutnya masih sama Karina lagi, masih banyak ya. Ya Dan tapi bahasannya seru-seru kok. ya nanti ditunggu aja. Oke, kali ini kita akan bahas drakor yang sering dibanding-bandingin karena jadwal rilisnya Crash Landing on YouTube bulan Desember. Eh, Sedangkan Emang Desember? ya Oh mulainya ya? ya mulainya Desember dan Itaewon Januari 2020. Jadinya ya Berdampingan. drama ini berdampingan dan banyak dibanding-bandingin. Mm-mm. Termasuk Terus juga kita. karena Hmm, seru juga ya, ceritanya. seru. Jadi banyak penonton Chloe setelah itu nonton Itaewon gitu. Jadi mereka akan membuat komparasi gitu. Dan termasuk kita kali ini kita akan membahas Crash Landing on You versus Itaewon Class. Itaewon Class. Jadi gini nih, latar belakangnya kita buat ini karena Karina komentar, kita chatan gitu ya, kita chatan. Mm-mm. Kita kan uh, ya, kita kan memang belakangan ini kan sering kayak sharing tentang, tadi dulu ada suara meong, kedengeran nggak? Karena kita tuh belakangan ini tuh lagi sharing-sharing soal film, soal drakor, terus awal-awal sharing itu ya soal drama ini kan. ya betul. Jadi Karina Terus ini uh, mengidolai Itaewon Class daripada Crash Landing on You katanya gitu. bukan mengidolai sih, lebih kayak lebih suka aja. Ya, lebih suka Itaewon Class dan gue lebih suka Crash Landing on You. Mm-mm. Kita berbeda, terus gue kayak, hah gitu, kayak masih belum menerima ya namanya orangnya. Kenapa lo lebih suka Chloe gitu? Soalnya banyak beberapa yang gue tahu kayak Arif Muhammad Hmm. yang nonton-nonton kayak influencer yang nonton itu mereka tuh bilang pada lebih suka Itaewon kan. Terus setelah gue nonton Itaewon, ya jujur gue lebih suka Itaewon. Terus pas gue bilang ini ke lo dan gue nanya ke lo apa yang paling lo suka, lo bilang Chloe gitu. Terus gue kayak Oke, menarik nih. Jadi apa sih pendapat lu gitu? Kenapa lu lebih suka Itaewon Class gitu? pertama dari ceritanya kayak lebih apa ya, lebih complicated gitu. Terus juga lebih lebih bikin mikir gitu loh, karena di Hmm. situ ceritanya itu bisa dibilang related banget, apalagi buat kayak yang pengusaha-pengusaha, karena kan emang mengangkat tentang bisnis gitu dari awal, dari pebisnis pemula gitu sampai bisa jadi besar itu gimana caranya gitu kan. Dan struggle-nya itu kayak 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 walaupun gue bukan pebisnis tapi kayak gue relate gitu sama ceritanya gitu. Terus kalau Chloe itu menurut gue lebih apa ya, kayak kisah cinta film-film gitu loh, kayak Hmm. yang klise tapi menarik gitu. Oke. Gue setuju gue awalnya suka Itaewon, tapi cuma dari uh, episode awal sampai akhirnya si siapa namanya? Ini Park Seroyi. Ya, sampai Pak Seroy itu punya kedai kecil. Udah sampai situ doang. Dan seterusnya gue gak suka karena gini, karena ceritanya banyak yang bisa dibilang too good to be true gitu. Jadi banyak yang apa ya, terlalu indah untuk menjadi kenyataan gitu. Dan itu yang gak Maksudnya gue suka gitu. Kayak gini, contohnya kayak si wait, gue lupa namanya. Kayak si Hyun Yi, tahu Hyun Yi yang tomboy gitu, tomboy. oh Hmm. ya, Yun Yi berhasil menangin kompetisi masak yang lu tahu sendiri itu kan pesertanya kan banyak dan ada saingannya tuh dari jangga gitu. Tapi dia mm-mm. bisa 3 kali berturut-turut menang itu, maksud gue masih kayak apa sih, kok maksain banget menang gitu kan, sedangkan Yun Hee latar belakangnya cuma kerja di kapal kan sama si Pak Serowi itu. Terus Mhm.
latar belakang Yuni itu juga nggak ditunjukin selama drama gitu. Kan kalau yang lain temennya tuh yang mantan narapidana juga itu kan dikasih tahu latar belakangnya gitu. Terus yang siapa sih yang anaknya Anak ini bungsunya si Jangga. anak bungsunya Yangda itu Oh iya ya. ya itu pokoknya itu dikasih tahu latar belakangnya gitu. Terus yang cewek siapa sih yang imut? Aduh lupa gue. Yang imut, yang Ya, pakai ya, poni. yang Semuanya pakai poni yang rambut pendek. ya rambut pendek Iseo Ah, ya. iya, Yeseo. Tapi dia nggak imut. Ih, Ih, gue kenapa suka. sih dia? Lu kenapa sih? Enggak, Ini enggak Pak. deh dari Vagabond. Dari Vagabond lo bilang yang penjahat yang si itu, si Lily lo bilang cakep. Please. Itu enggak banget, Du. Ini pasti yang dengerin yang cowok juga pasti ngakuin kalau dia tuh imut. Kenapa imut sumpah. Enggak, Gemes banget. enggak, Du. Enggak, Du. Sumpah. Iya, apa banget sih, Du? Kita kenapa debatin cantik cantik atau enggak sih dari kemarin? Karena menurut gue tuh biasa aja. Ih, kenapa sih lu selalu ngomong yang biasa aja, bahkan yang aneh kayak si Lily yang dagu sampai lancip lu bilang itu cakep. Ya Allah, Aduh, ya aneh banget. kita selalu berbeda ya. Oke, lanjut lanjut ah, jangan jangan Iya, ya. mikirin Jadi ke cantik. distract. Jadi ke distrik nih. Anak bungsunya namanya nih Jang Gengseo itu dikasih tahu latar belakangnya. Sedangkan Yoon Hye ini nggak jelas gitu dan tiba-tiba dia jago masak dengan tanpa belajar gitu, cuma otodidak gitu latihan sendiri. Dan gue paling nggak suka ketika si Tony itu kan Tony nggak sengaja masukin ini kan masukin apa ya bumbu kari gitu ke satu masakan terus jadi masakannya jadi enak terus jadi bisa menangin kompetisi besar itu kata gua aduh masih ini sih kurang ya bisa Kayaknya tuh dibilang kayak itu kebetulan-kebetulan itu kayaknya terlalu ah terlalu kebetulan yang disengaja banget gitu ya. iya gitu jadi gua tuh berharap kalah satu gitu kalah sekali lah gitu minimal ini enggak ini dibikin menang berturut-turut gitu terus yang enggak gue suka nih karakternya si Jang Gengseo itu Adiknya. ya anak bungsunya si ini Jang Dahe Gue itu juga gak suka sama dia. karena apa ya dia kan dari kecil dibangun apa ya mentalitasnya dibangun sebagai anak baik dan apa ya beda lah dari abangnya tuh beda banget dari abangnya si Jang Geum Won nah cuma karena cinta ini gua nggak suka banget dah ini terlalu apa ya terlalu cepat perubahan mentalitasnya gitu cuma karena cinta dia jadi ada kucing. Iya, maaf. Ya lanjut nih jadi perubahan mentalitasnya cepet banget gitu gue nggak suka cuma karena cewek terus dia berbalik jadi ke yang jahat banget Iya, gitu itu gue iya, nggak suka bener-bener. sama dia sama Gue juga gak suka sama dia. karakter Suah juga Suah tuh kan awalnya kan dari episode awal tuh sampai pertengahan kan Suah tuh kayak ininya banget lah maksudnya pemeran pendukungnya si Pak Serwi banget lah gitu. Terus semakin panjang episode semakin semakin hilang gitu, semakin gak penting Udah banget kucing-kucing. posisinya. Cuma kayak ya sekelibet-sekelibet lewat doang gitu. Kayak, kayak apa ya? Kalau misalnya ini kan itu kan kayak dari awal tuh dia dimunculin kan. Tapi Hmm, kayak seolah-olah dibikin kalau dia itu sangat berpengaruh gitu ke ceritanya. Tapi kok iya, akhir-akhirnya jadi kayak lu iya. jadi Jadi nggak. apa sih maksudnya? Jadi kayak nggak guna banget. Tapi ada di scene di akhir itu yang dia resign dari Jangga. Hmm, iya sih. Ya, tapi Itu akhir. lumayan 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 berpengaruh sih, tapi nggak terlalu ini banget. Mm-mm. Nah itu kan dari awal kan kita lihat si Suah nih kan kayaknya bakal berpengaruh banget gitu kan di series. Ya, Tapi semakin lama semakin ini enggak hilang. Terus ini ceritanya terlalu sempit, kurang berkembang gitu. Ini kebalikan dari lu malah nih. Karena ya cuma di sekitaran situ doang gitu. Maksudnya apa ya? Pengaruhnya nggak besar lah ke yang lain-lain gitu. Oh ya ini disclaimer dulu ini semua yang kita omongin berdasarkan pendapatan berdasarkan pendapat pribadi jadinya
Jangan Pendapatan. berdasarkan pendapat pribadi, jadi nggak usah didebatin karena ya ini subjektif banget lah pokoknya gitu. Iya benar. Terus sama nenek Tony gue nggak suka banget, kayak apa sih lu, hilang deh, nggak jelas banget gitu. Yang awal tukang narikin ternyata dia orang tajir melintir, nggak jelas banget gitu. Iya, Terus iya, iya, iya. tapi gue suka nih apa, eh ini apa sih nyebutnya, konsisten. Nah, di series ini konsisten banget nih gesturnya Pak Serowi yang ngelus-ngelus kepala tuh. Ngelus-ngelus kepala. Iya, Pertanda dia itu lagi ikonik sih. memantapkan diri dia gitu. Terus gesturnya Jang Dahe yang mainin jari kan. Mainin Oh jari. iya, Nah, itu iya, 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 iya. dia lagi nunjukin kekuatannya gitu. Itu seru banget itu. Itu keren. Itu dan itu konsisten loh dari awal sampai akhir gitu. Gitu. Ada terus ya. Hmm. Dan itu sih yang gak sukanya gue gitu, dan karakternya masih terlalu hitam. Ini catatan gue nih, masih hitam tuh artinya kayak terlalu baik baik banget gitu, jahat jahat banget gitu, nggak abu-abu gitu, makanya gue nggak suka gitu. Kinda make sense, tapi beberapa yang gak lo suka itu kayak eh yang Nenek Tony itu menurut gua lumayan ini sih, lumayan relate ke kehidupan karena kalau misalnya kita kenal orang, terus kayak orang itu yang kita lihat tuh eh depan rumahnya doang nih, misalnya depan rumahnya itu udah bagus banget. Yang Hmm, kita lihat tuh ya depan rumahnya aja gitu. Tapi kita nggak ngeliat belakangnya, jadi kita kayak kita nggak tahu nih sebenarnya nih orang tuh kayak gimana sih gitu. Tapi di situ tuh kayak relate, ngerti gak sih apa yang iya, gue omongin? ya Gue setuju bingung. gue. Jadi apa, ada pesan moralnya lah di balik karakter dia. Iya, iya, Ya, iya, ya gue menyadari itu kok. Dan apa ya, nggak semuanya nggak gue suka, banyak yang gue suka juga, maksudnya kayak iya, apalagi tuh si Pak Serowi yang ketika dia dengan eh, gagahnya dia menghajar Jang Gungwon di rumah sakit, itu wah keren banget anjir. di rumah sakit tadi gue lupa. Yang Jang Gungwon ini yang tabrak lari bapaknya, terus eh, bapaknya Pak Oh, Serowi pas awal-awal. ya pas awal-awal ya, makanya itu gue bilang tuh dari Iya, awal iya, sampai iya, iya. sampai pertengahan gue suka banget dan gue enjoy dari tegangnya apa, tensi Iya adegannya sih. dan segala macamnya gue dapet banget. Tapi ya Iya, 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 iya. makin lama semakin itu. Terus apa lagi ya, hmm, udah sih kayaknya itu doang Hmm. gitu gitu. Dan itu apa ya, kita bisa belajar sih dari tokoh Pak Serowi gitu. Emang ya sukses emang nggak satu dua hari. Lu bisa lihat dari Pak Serowi dari penjara 7 tahun ya, setelah penjara Iya, tuh. dia 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 benar-benar apa ya? Dia benar-benar berjuang sendiri gitu loh. Iya. Kalau misalnya orang eh, berjuang nih, misalnya dia di penjara, Hmm. misalnya dia divonis di penjara itu misalnya 14 tahun, pasti orang itu tuh kayak nyari cara sama pengacaranya dia supaya mendikitin apa vonisnya Mengurangi dia, ya. mengurangi. Tapi dia tuh bener-bener apa yang udah divonis ya dia lakuin gitu. Dia di penjara 7 tahun, terus habis itu dia keluar pun kalau misalnya orang-orang tuh kayak ada yang sambut, ada yang apa gitu ya ngasih semangat atau apa. Ini tuh dia bener-bener jalan aja menuju menuju apa ya? Menuju mimpinya dia, kayak dia kerja, dia ngumpulin duit buat bangun toko itu, Hmm. kayak bener-bener semuanya sendiri. Iya betul. Jadi ya gitu deh. Dan dia dengan dewasanya memanfaatkan uang Asuransi ya ya, apa sih? asuransi gitu, asuransi meninggal gitu dari bapaknya, dan dia gunain untuk investasi masa depannya. Itu keren banget. Iya itu. Coba kalau kita Pikirannya sudah dewasa ya, gue foya-foya, udah kayak iya udah di clubbing kayak aduh, itu keren banget sih. Gua nggak expect ya ketika dia pakai uangnya buat ini investasi saham di Jangga ketua, anjir.
Itu Soalnya dari awal tuh dikasih tahu banget hancurnya dia kayak gimana kehilangan iya, bapaknya, betul betul. terus apa ya, dia di penjara gara-gara apa sih kayak ngelawan gitu ya. Betul. Dia Dan dia benar-benar berusaha banget buat ngalahin musuhnya itu. dan itu seru, maksudnya, dan itu apa ya, tegangnya dan segala macamnya itu kita dapat banget gitu. Soalnya kita tahu Mm-mm. sendiri kan si Jang Dahe kan apa ya, bisa dibilang tajir melintir lah. Tapi dia tahu nih, dia tahu potensi si Pak Sero itu gede. Jadinya Jang Dahe sendiri juga ketakutan kan. Jang Mm-mm. Dahe sendiri khawatir dan itu seru banget itu. Tontonan seru Iya, benar-benar benar. gitu. Apalagi ya? Oh iya, keren sih, walaupun maksudnya kan kita lihat si karakter si Pak Sero itu kan kayak apa ya, eh, berpendirian teguh lah gitu, tapi ya kita tahu sendiri dia nggak sepinter itu kan. Dia tanpa Iya. si Jo Iseo dia bukan apa-apa, dia bisa bangkrut terus jadi kalian Jang Dae Mm-mm. Mm. itu Kayak Yeseo itu kalau misalnya di apa ya, kalau misalnya digambarin si Yeseo ini benar-benar kayak nge-push banget, ngedorong banget si Park Sero itu biar maju gitu. hmm, Kayak eh, ada beberapa adegan yang Park Sero itu ragu sama diri dia sendiri, tapi Yeseo, siapa sih namanya susah banget. ya betul betul Iseo Iseo. Iya, Yeseo itu kayak kayak apa ya, kayak ngedukung banget, lo harus ngelakuin ini supaya kita tuh bisa lebih gede gitu. Betul Bener-bener didorong banget. ya betul. Dan kita juga gregetan sama Pak Serowi, dia Iya, terlalu terlalu lamban untuk ngurus toko anjir. iya bener. Ada Iseo aja gitu. Itu sih suka gak sama Iseo, maksudnya dia kan apa ya, dia walaupun dia bucin tapi dia tetap mikirin tokonya gitu. Jadi bucinnya nggak yang bucin ngikutin kemauannya Pak Serwi doang, jadi dia Iya, ada iya, ada pendiriannya sendiri gitu. iya, iya, iya. Eh, tapi itu masuk bucin banget gak sih? Soalnya hmm, dari awal tuh, dari awal dia ngeliat si Asteroid apa ngebantuin dia dari ibu-ibu yang ibu temennya dia itu, iya iya. sampai pas dia nyadar kalau dia jatuh cinta tuh kayak bener-bener pergerakannya cepet banget gitu. Dia langsung ke tokonya, dia bilang dia mau kerja di situ, Hmm, kayak pergerakannya tuh cepet banget gitu, kayak tahan dulu kayak bor gitu, iya kalau lu udah cinta iya kayaknya sih. ngegas banget. Hmm. Dan ini ada di satu review gitu di YouTube bilang ya emang karakter si Yasuo ini emang terlihat bucin sangat sih. Tapi ya ya gitu, maksudnya gua nggak terlalu kaget karena emang dari awal kita dikasih lihat kalau dia emang ambisius banget kan karakternya Iseo gitu dalam Iya menggapai bener. apapun ya, termasuk cinta ya, Iya, makanya makanya ya ya jadi gitu. tapi gue nggak suka sih kisah cintanya, gue nggak suka. Ya sih, ya emang nggak fokus sih, balik lagi yang kayak Vagabond, kisah cintanya cuma berapa Kayak kecil, cuma tambahan ya. ya tambahan aja gitu, plot Tapi kalau Vagabond itu dikit banget, kalau ini tuh masih ya dikasih. masih ada lah ya. Hmm. Ya. Dan gue liatnya apa ya, Pak Heroy kan badannya gede banget ya, sedangkan Theo kan kecil gitu. Gue liatnya kayak om mama ini anjir, om mama keponakan. terus terus nggak, terus gini loh, kan Pak Heroy kan 10 tahun ya di atasnya si Iya si ini Theo. Seo. Nah, Itu jadi bener-bener kayak apa ya, kalau misalnya ngelihat badannya tuh kita mungkin nggak tahu umur dia beda, tapi kalau misalnya pas ditonton, pas nyadar, oh iya ya mereka beda 10 tahun gitu, kayak ih, ini om-om kok pengen apa, kayak mau banget pacaran sama anak kecil. ya iya itu Ya makanya. Allah, Dan gue nggak suka badannya gede banget. apa ya, rambutnya anjing Pak Heroy. Ih, dia emang kayak gitu karakternya, Do. Kan ini Aduh. kan dari webtoon kan kalau nggak salah. Oh, tapi aduh Dan di rambut. dan di webtoon itu emang gambarannya kayak gitu kalau misalnya lo lihat Malah. webtoon.
sama persis tuh. Bener-bener sama persis, bener-bener mangkok banget gitu. Aduh, nggak suka banget ya. Gue awalnya kaget tau, soalnya kan gue pernah nonton dia di drama lain gitu. Hmm. Pas di drama lain tuh rambutnya tuh bener-bener normal aja Ya gitu loh. normal kayak Dan dikatasin gitu ya. iya, terus cakep kan, ya tau lah orang-orang Korea kalau cowok rambutnya gimana gitu. Terus Hmm. di sini tiba-tiba rambutnya kayak setengah botak gitu, Iya, bentuknya mangkok. sebel banget liatnya anjir. Ya Allah, kata gue bener-bener om-om sih. Soalnya dia Iya. kayak kayak nggak mencoba untuk gaya rambut pada Hmm, masa itu gitu. iya. Enggak, itu kan dia juga selama 7 tahun ya. Pokoknya selama film itu bertahun-tahun dia rambutnya tetap gitulah. Itu ya keren juga sih, maksudnya menunjukkan kalau diri dia tuh apa ya, ya teguh gitu sama pendiriannya gitu. Ya termasuk Ya, penampilannya, iya bener. termasuk gaya rambutnya. Lalu lihat aja kan, Dari hal-hal kecil ya. dia setelah lolos penjara kan, eh, rambut-rambutnya kan udah pada beda gitu, yang karakter lain. Terus pas dia udah berhasil bikin Itaewon Class gitu, rambut-rambut yang lain kan pada ganti juga kan, di hijau Mm-mm. panjang. Dia tetap kayak gitu. Dia tetap kayak gitu gitu. Tuh, ini kita kapan ngobrolin Chloe-nya nih? Oh ya, langsung langsung Iya, ngobrolin Chloe aja, baru sekarang nanti Chloe kita nih. bandingin. Ini eh, apa sih yang gak lu suka dari Chloe gitu? Apa karena kisah cintanya gitu terlalu klise gitu? Ya itu, ya itu yang gue bilang tadi. Kisah cintanya tuh klise banget. Kalau misalnya lu nonton Dot, Nah, itu bisa gue bilang itu sama. Karena dari satu masalah ke masalah lain tuh kayak udah bisa ketebak gitu loh. hmm, oke. Terus ya kayak bener-bener kayak yang romantis aja, tapi gue suka. Hmm. Tapi kalau dibandingin sama Itaewon lebih suka Itaewon lah gitu. Ya kalau dari segi cerita. Oke, kalau gua, kenapa gua suka ini Chloe karena ini yang paling gua highlight gitu, karena konteksnya. Konteks tuh kayak hal di luar filmnya gitu, karena kayak sosial budayanya, isu gitu, politik gitu. Eh, ini kan ironi gitu, maksudnya dua negara yang deket banget gitu, tapi terasa jauh gitu kan, terasa kayak ibaratnya kayak surga dan neraka gitu. Nah ini Hmm. konteks ini yang bikin gue suka banget Chloe gitu, tentang Korea Utara dan Korea Selatan gitu ya, yang akhirnya setelah nonton ini gue jadi cari-cari tuh apa sejarah sejarahnya Korut sama Korsel gitu. Itu yang bikin gue suka. Ya ya betul, maksudnya kalau ini bukan tentang Korea Utara dan Korea Selatan, ya emang ceritanya klise banget gitu, tentang apa ya, tentang seorang tokoh gitu yang nyangkut di suatu daerah nggak Kayak jelas gitu. ini nih, gue baru nyadar ceritanya tuh kayak FTV banget sih. Mm-mm, iya Kalau iya misalnya ya cuman di balik itu dia mengemas beberapa hal yang sebenarnya kita nggak tahu. iya iya ya, Jadi tahu tentang dua negara itu gitu kan. mm. Ya gitu ya, betul kata lu, emang terlalu klise, tapi ya karena dibalut konteksnya tentang Korut dan Korsel, nah ini jadinya menarik banget ini buat ditonton gitu. Ya Iya. ya lu pernah bayangin gak sih lu negara sebelah sebelahan tapi kayak apa ya, kayak berbeda banget gitu, kayak suatu yang gak harus bersama tapi deketan. Iya, iya. Ini ya yang bikin gue suka banget gitu, dan karakternya semuanya unik-unik, dan gue itu pokoknya suka banget sama karakter di Gue Gas gue London. suka banget sih karakternya gue suka. Hmm, Karakternya gue suka banget karena gue ini bener-bener beda banget kayak Vagabond. Gue hmm, kalau Vagabond gue nonton ulang pun mungkin gue masih bingung dan harus nonton lagi nonton lagi. Cuman ya kalau di sini tuh gue langsung kayak, oh ini nih dia nih orangnya tuh nyinyir banget gitu, langsung iya iya. bener-bener terpatri di kepala gue, ada maksud Mm-mm. terpatri di kepala gue kayak gitu gitu karakter mereka gitu. Iya iya betul. uh, gue paling suka ini, dia naruh karakter si siapa, terlalu gue cari namanya, aduh gue harus tahu nih.
Gue Lu gue orang Google dulu deh. gue Google dulu. Tapi gue relate sih, maaf ya ini berisik banget. Apa namanya? Gue suka si emak-emak di perumahan itu, perumahan tentara ya. Apa sih namanya? Iya iya, disitulah. Ya itu benar-benar gue relate sih karena di Indo pun kayak gitu gitu. Iya iya betul. Kayak kalau misalnya ada sesuatu yang beda dikit dari perilaku tetangga tuh langsung kayak ah, langsung nyinyir banget ya Nyinyir Allah gue banget. suka banget sih. Langsung langsung benar-benar jadi CCTV benar-benar Iya. emak tuh kalau udah ngumpul benar jadi CCTV. Oh iya nih, ternyata namanya Kim Jumok. Kim Jumok. Nah, Hmm. dia naruh karakter ini di film ini sebagai orang yang suka drakor gitu, dan apa ya? Dan itu apa ya, bikin kita seolah-olah bukan nonton drakor karena dia lagi dia ceritain drakor terus kan gitu. Hmm. Dan itu bukan sembarang apa ya, bukan sembarang kayak ah ini lu karakternya suka suka drakor, nggak cuma sembarang gitu, dia juga menyumbang apa ya, menyumbang dramatik buat ke cerita gitu. Kayak si ini kan si Ri Jung Hyuk kan ini kan, maksudnya dia kemakan omongan si Kim Jumok mulu kan, ya yang ini tau nggak, yang di kapal gitu yang dia mau cabut, Nah, ya. dan akhirnya dia memberi opsi opsi kayak adegan-adegan drama Korea yang diomongin sama Kim Jumok kan. Akhirnya nyium nyium ini Yun Seri, dan Iya, itu itu hilarious sih parah. dan kan itu kan nyumbang nyumbang ke cerita juga kan, jadinya karakternya nggak Hmm. sia-sia gitu. Terus kayak Pio Chiso yang ini yang bawel banget tuh. Dan itu apa ya, kan dia orang korut parah lah gitu. Orang fanatik korut parah lah. Dan dia juga nyumbang kecil, nyumbang apa ya, I'm so sorry. nyumbang Apa? kucing jadinya gitu. Pokoknya Pio Chiso dia karena kekorutannya di Korsel, jadi dia bikin banyak masalah gitu karena dia orangnya nggak mau ikut-ikutan kekorselan karena dia berpegang teguh gitu. Terus karakter yang baru ini, yang baru masuk militer, yang masih kecil tuh. Kayak anak kecil itu ya. Itu Hmm, berapa tahun ya kira-kira? iya. Oh, sorry. dan dan anak kecilnya juga Nggak bikin tahu. bikin masalah di pas di Korsel karena ya karena masih bocah gitu. Ya dan dan ya, dan dia kayaknya tuh Korut menutup banget ya. Maksudnya ada beberapa orang yang kayak menutup banget untuk tahu tentang Korsel gitu. Padahal nggak apa-apa juga gitu untuk tahu. Dan itu malah jadi bagian dari kelucuan dari ceritanya gitu. adalah siapa ya, satu lagi ya, yang pendiam, yang pendiam yang jadi andalannya Ri Jong Hyuk mulu. Oh, namanya Park Kwang Bom. Itu yang ganteng itu, Ganteng. yang ganteng, yang lucu banget ketika di Korsel dia dikasih sama agency itu, dia lagi keliling-keliling Korsel, dia bingung ini apaan. Gue ngakak anjir karena ganteng ditawarin dong. Masuk agensi anjir. Dan ini nih apa, kalau lu sadar gitu, di Korut orang yang berkuasa itu orang yang punya jabatan gitu. Sedangkan di Korsel Iya benar. orang yang berkuasa orang yang kaya. Jadi itu Iya. suatu hal yang beda tuh di Korut sama Korsel. Dan ini gue suka planting informationnya di series ini gitu, apa penanaman informasi. Jadi kita ngerasa uh, seringkali, oh ternyata ini ini kan tadi udah diomongin di sini gitu. Kayak ternyata si Lee Jong Hyuk udah pergi ke ini kan, ke mana tuh yang ketemu sama Yoon Seri. Ah, ya 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 ya. Ya pokoknya apa ya, informasinya ditanam baik-baik gitu. Terus sama perwujudan nyata dari
divisi 11 tuh yang jadi alasannya Lee Jung Hyuk buat Yoon Seri kan. Dia bilang itu Yoon Seri datang ke Korut dari divisi 11 gitu yang tukang Iya, iya, iya. mata-matain, dan pas settingnya di Korsel itu dikasih lihat wujud aslinya gitu. Siapa sih divisi 11 ini gitu kan, kita mungkin penasaran emang divisi 11 ngapain sih tugasnya gitu, dan pas settingnya pindah ke Korsel itu dikasih lihat yang, lu inget gak yang dia jualan gitu, inget gak lu? Tokoh yang mana sih? Saya dulu deh. Yang di Korsel, gak ada nggak kan? Oh iya itu. Nah Iya, ya iya, iya, itu, iya. Kim So Hyun, Kim So nah Hyun. Kim Son Hyun. Nah itu kan dikasih wujud nyatanya gitu sama si series ini, jadinya oh ini jadinya orang divisi 11 gitu ya, semacam Intel gitu kan. Mm, mm, mm. Terus komedinya gue suka banget, Iya komedinya sih, gue suka. ngakak banget. Apalagi yang pas dia baru nyampe di Korsel itu bener-bener kayak, Aduh, itu kayak apa ya, kayak orang tuh. iya, bener-bener kayak, kayak, gue harus, gue mau makan harus ngapain ya? Kayak ke apa sih? Kayak ke travelnya, terus ngeliat banyak nasi, banyak mie dipajang. Sementara di negara dia nggak ada yang kayak gitu, gitu kayak, ya Allah. Gue ngakaknya gini, yang apa, orang intelnya Korsel yang lagi memata-matai para pasukan ini kan, dicek kan dia udah ngelakuin apa, mereka udah pada beli apa, dan pas dicek ya cuma gitu-gitu doang, beli baju, beli makanan, jadinya ya emang mereka nggak jahat gitu, emang orang bego aja, orang. Iya, emang orang bego aja kayak, dude, kayak nggak tahu mau ngapain ya. Ya udah gitu. Iya, betul. Terus apa lagi ya? Ya karakternya abu-abu gitu, maksudnya nggak nggak yang hitam-hitam banget gitu, nggak yang putih-putih banget gitu. Kayak even kayak si eh siapa sih yang cowok satu lagi tuh, Yang mana? yang mirip Morgan, mirip Morgan gak sih? Hah, Miramor? Siapa? Yang itu, aduh nggak nemu lagi nih, Komen yang Miramor. pacarnya pacarnya Oh, enggak tahu. Yang ini pacarnya kan, Seodan. Oh nih, Go Seung Jun, Go Seung Jun. Ya itu mirip Morgan gak sih menurut lu? iya sih mirip. Mirip kan? Bukan gue doang kan yang ngerasain. Itu nih mirip siapa gitu ya. Mirip Morgan anjir kata gue. Morgan Uwei. Aduh. Morgan Oy. Morgan siapa sih namanya? Morgan Oy. Oh ya Morgan Oi. Morgan Oi. Morgan Oy. Ya yang dia tuh Oh iya walaupun ya. Aku awalnya baru nyadar. awalnya jahat kan, maksudnya awalnya jahat banget gitu, dan pertengahan Hmm. series ya dia berubah tuh karakteristiknya jadi Ya jadi baik kayak gitu. let it flow aja gitu ya. Ya, ya itu makanya maksudnya, dan beberapa yang lain juga banyak yang abu-abu gitu. Jadi enggak, ya kita bisa maklum lah sebagai Kayak manusia. yang nguping. Kayak nguping. Nguping juga Hmm, awalnya ya kan yang nguping. jahat kan. Itu yang nguping namanya si fuck lah lupa. Ini gue lupa. Oh, Pokoknya anak-anaknya namanya Jung Yupil. Jung Manbok, Jun Mambok, Manbok. Nah, Ya itu yang dia. itu si Jun Mambok itu ya ya karena disuruh jadi nguping aja, jadi kelihatan image-nya jelek gitu. Dia keren banget sih. Hmm. Kayak semuanya dia inget, dia dengerin banget. Dan itu maksudnya kebiasaan dia terus di Korsel kan, yang ketika dia taruh penyadap suara di bawah kasurnya Kasur. Yun Seri, yang dia nguping aja, Heeh. itu kocak banget anjir, kocak banget. Terus yang dia awal-awal mau ketemu Yun Seri nggak bisa itu loh, yang ke launching tokonya ya. Launching Iya. apanya sih? Ya Ah, itu. Dia dia ngupingin satu persatu. Kayak ya Allah aduh, benar-benar kebiasaan itu nggak bisa terus di udah ending kebiasaan anjir. di ending dia Di dikasih ending dia kerjaan dia nguping. itu namanya
di film volley artis tahu namanya. Jadi dia ya tukang gitu doang. Kalau di film tuh cuma tukang ngerekamin Gue pikir suara enggak, kambing, gue suara pikir apa. karena dia kan pengennya tuh kerja di lapangan kan, nggak mestinya tuh nggak mau di kantor mulu gitu. Gue pikir tuh keren gitu loh, tapi Aduh, enggak. jadi gue ngakak banget itu anjing. Iya, itu Aduh. nama itu jahat banget, tapi enggak. Makanya gue suka komedinya gitu. Maksudnya komedinya nggak lebay gitu, nggak yang gimana-gimana. Komedinya semuanya pas dan bikin ngakak gitu. Apalagi kalau udah pasukannya ini Lee Jong Hyuk tuh. Kalau udah beraksi udah ngakak banget dah gue. Iya, sumpah. Terus gue suka banget nih kadang semua benda yang dipakai tuh gak sia-sia di Chloe, kayak rekam suaranya Yun Seri yang dia mau bunuh diri, terus yang lilin yang Yun Seri minta lilin Hmm. wangi gitu. Terus ada suatu adegan si Ri Jong Yang Hyuk, dia hilang ya. iya dia hilang, Ri Jong Hyuk megang lilinnya dan anjir Aduh, kata gue, ini itu kan maksudnya apa ya, gak sia-sia kan. coy. Dia minta lilin wangi kan gak sia-sia, itu jadi apa ya, jadi eh, Satu hal kecil tapi diperhatiin gitu ya, ya suatu hal jadinya kecil. berdampak besar. Nah betul, jadi berdampak besar kan, jadi dia bisa nemu seri dengan lilin itu, karena itu makanya gue suka Niklo ini, dia perhatiin every single thing gitu, kayak sampai yang terkecil kayak gini gitu diperhatiin gitu, yang gue suka. Apa lagi ya, udah sih itu doang. Sekarang ke rating dah, lu Itaewon Aduh, dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. Sebenarnya dua-duanya bagus. Mungkin Hmm, ini bedanya mungkin cuma sedikit ya. ya. Gue tuh susah tau untuk ngerating, Dok. Gimana ya gue ngerating? Oke oke, gini aja nih, yang kayak di Instagram gue aja, gue bikin tuh per bagian lah. Cerita dulu nih, dari 1 sampai 5, Cerita. Itaewon berapa? Dari 1 sampai 5, Itaewon 4. Kalau karakternya Itaewon dari 1 sampai 5. Karakternya karakternya mungkin 3,7. 3,7, oke. 3,7. Kalau oke itu aja. Kalau gua ceritanya untuk Itaewon cerita 3, cerita 3. Kalau untuk Hmm. karakter gua kasih 4 karena banyak yang unik gitu, banyak yang baru gue lihat gitu. Jadi seru. Nah, untuk Chloe nih, Hmm. Chloe dari ceritanya berapa? Dari 1 sampai 5. 1 sampai 5. Berapa ya? Ayo bingung kan? Eh, sebenarnya sama, Dok. Iya sama. Maksudnya gue suka dua-duanya. Nah, Cuman yang satu itu kayak straight, yang satu agak agak goyang dikit. nah, Mungkin 3,9, 5. 3,9. Oke. Kalau gue untuk Chloe gue kasih 3 karena gue jujur yang lu bilang gue setuju, ceritanya terlalu klise gitu. Tapi untuk Hmm, karakter gue sangat pede bilang 5 karena iya karakternya sih. semuanya keren. Gue Iya, suka. iya, iya. Karakternya nggak ada sia-sia. Lu berapa karakternya? Karakternya 4,5. 4,5. Oke. Oke, jadi terima kasih buat yang dengerin. Eh, Disclaimer lagi, ini semua subjektif ya, sesuai opini pribadi gitu. Jadi Iya, ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya semuanya hanya mengeluarkan pendapat ya pendapat dan gitu, mereview. review. Terima kasih buat yang dengerin. Sampai jumpa. Dadah. eh